Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Denny Amari Ramadan, SE MBA, dosen tetap pada program studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video yang merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu yaitu manajemen strategik bobotnya 3 SKS pada program studi bisnis digital. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa agar mampu memahami konsep manajemen strategik, menganalisis lingkungan bisnis, merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, serta mengevaluasi strategi organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan transformasi digital, sehingga mampu menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Seluruh proses pembelajaran pada mata kuliah ini disusun menggunakan pendekatan outcome-based education, di mana capaian pembelajaran lulusan program studi diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian dijabarkan ke dalam sub CPMK, bahan kajian, strategi pembelajaran. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi bisnis digital, yaitu CPL pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam proses pengambilan keputusan strategis. CPL 2, yaitu menunjukkan sikap profesional dalam merancang dan mengevaluasi strategi bisnis digital. CPL 3, yaitu menguasai konsep dasar manajemen strategik, bisnis digital, ekonomi digital, dan transformasi digital. CPL keempat, menguasai konsep sistem informasi bisnis dan teknologi digital dalam mendukung strategi organisasi. CPL 5 yaitu mampu berpikir logis, kritis, sistematis, inovatif dalam menganalisis lingkungan bisnis dan merumuskan strategi. CPL 6 mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan hasil analisis data dan informasi bisnis. CPL 7 yaitu mampu merancang strategi bisnis digital berbasis teknologi dan inovasi untuk menciptakan keunggulan bersaing. CPL 8 mampu memanfaatkan analisis data untuk mendukung penyusunan strategi bisnis. CPL 9 mampu merancang model bisnis digital dan strategi pengembangan organisasi atau startup berbasis teknologi. CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen strategik, proses manajemen strategik, visi, misi, tujuan organisasi, serta pentingnya strategi dalam menciptakan keunggulan bersaing di era digital. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi menggunakan berbagai alat analisis strategik untuk identifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan organisasi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, posisi kompetitif perusahaan sebagai dasar dalam merumuskan strategi bisnis yang berkelanjutan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi bisnis pada tingkat bisnis dan korporasi, termasuk strategi bersaing, strategi internasional, dan strategi pertumbuhan sesuai dinamika lingkungan bisnis digital. CPMK kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi strategi melalui aspek struktur organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pengendalian strategi secara profesional. Untuk mencapai CPMK tersebut, proses pembelajaran dibagi menjadi 6 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama adalah membahas pemahaman konsep dasar, manajemen strategik, visi, misi, nilai organisasi, serta tujuan strategis perusahaan. Sub CPMK yang kedua membahas analisis lingkungan eksternal, sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, dan posisi kompetitif perusahaan. Sub CPMK yang ketiga membahas analisis dan penentuan strategi bersaing untuk menciptakan keunggulan kompetitif.
Sub CPMK yang ketiga membahas analisis dan penentuan strategi bersaing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sub CPMK keempat membahas strategi penguatan posisi kompetitif, strategi bisnis internasional, dan strategi korporasi dalam menghadapi persaingan global. Sub CPMK kelima membahas evaluasi penerapan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan keberlanjutan dalam implementasi strategi. Sub CPMK ke-6 membahas implementasi strategi melalui budaya organisasi, kepemimpinan strategis, struktur organisasi, serta penyusunan rekomendasi strategi berdasarkan analisis kasus bisnis. Untuk mencapai seluruh capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah ini disusun berdasarkan beberapa bahan kajian. Yang pertama adalah konsep dasar strategi dan proses manajemen strategik. Yang kedua adalah visi, misi, nilai organisasi, dan tujuan strategis perusahaan. Yang ketiga adalah analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang keempat, analisis sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, dan posisi kompetitif. Yang kelima adalah 5 generic competitive strategies. Yang keenam, strengthening competitive position. Yang ketujuh, strategies for competing in international market. Yang kedelapan, corporate strategy. Yang kesembilan, strategi ethics and social responsibility. Yang kesepuluh, strategi execution. Dan yang kesebelas adalah corporate culture and leadership. Seluruh bahan kajian tersebut mengacu pada referensi utama, yaitu buku dari Arthur A. Thompson, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, dan A.J. Strickland yang berjudul Crafting and Executing Strategy, The Quest for Competitive Advantage, Concept and Cases, dari McGraw-Hill Education, yang diperkaya dengan studi kasus perusahaan agar mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik bisnis secara nyata. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, dimulai dari konsep dasar strategi, penyusunan arah organisasi, analisis lingkungan internal dan eksternal, strategi bersaing, strategi internasional, strategi korporasi, etika bisnis, implementasi strategi, hingga budaya organisasi dan kepemimpinan. Bobot penilaian yang diterapkan terdiri atas 20% untuk ujian tengah semester, 20% untuk ujian akhir semester, partisipasi sebesar 15%, kehadiran sebesar 15%, tugas 15%, dan proyek atau analisis studi kasus 15%. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning melalui penerapan Case-Based Learning, Problem-Based Learning, diskusi kelompok, presentasi, penugasan kelompok, dan juga penugasan individu. Selanjutnya, Bapak atau Ibu asesor akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya pada pertemuan ke-10 dengan materi Strategies for Competing in International Market. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, teman-teman ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi Strategies for Competing in International Market ya. Nah, sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa dulu agar materi yang kita dapatkan hari ini bisa masuk ya ke dalam pikiran dan bisa diaplikasikan nanti pada saat ujian akhir semester. Ya. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, teman-teman, saya absen dulu ya. Ari Raymond Hakiki.
Muhammad Faisal, Dwi Aditya Dinata, Febri Yudiansah, Rangga Saputra, Zaki Maulana, Marta Kasih Wulandari, izin dulu, oke. Baru M. Faiz Nayaka, Naswa Sambentiro, belum ada kabar. Sherly Nurhayati, Danito Deutz, Ahmad Sobari, Judika Sahputra, Haji Wijaya, Muhammad Renaldi, Oke, teman-teman. Jadi pada minggu lalu ya, kita sudah membahas kemarin kelompok siapa Mas Haji ya, minggu lalu ya, yang membahas tentang bagaimana cara memperkuat posisi perusahaan yang melalui strategic move ya, baru timing sama scope of operation ya. Kelompoknya Mas Yudi ya. Ya. Jadi pada materi tersebut kita membahas tentang bagaimana sih cara perusahaan itu untuk bisa memperkuat posisi perusahaannya melalui strategic move-nya, timing-nya. Kalau strategic move itu kan dilihat dari tindakan ofensif atau defensif apa yang mereka lakukan ya. Kemudian kalau timing itu apakah dia first mover atau late mover atau late follower ya. Kemudian kalau scope of operation itu ya apakah dia melakukan strategi aliansi atau ekspansi ya. Kalau kemarin kan kasusnya tentang Uber kan, Uber yang ini ya melakukan ekspansi global ya ke seluruh dunia ya. Dan masalah terakhir Uber itu adalah dia bangkrut di India ya karena tidak bisa melawan memenangkan persaingan lokal dengan Didi ya di Cina kalau nggak salah ya. Nah pada hari ini kita akan membahas tentang strategis for competing in international market ya. Jadi apa strateginya ya untuk bisa bersaing di pangsa pasar internasional gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui teman-teman ya. Kira-kira menurut teman-teman apa sih alasan sebuah organisasi atau perusahaan itu memilih untuk melakukan ekspansi internasional atau masuk ke pasar baru? Mengapa kira-kira teman-teman? Apa? Agar perusahaannya makin luas mas ya. Jadi nggak cuma di satu lokasi aja ya. Ya. Baru yang lain mungkin untuk mendapat lebih banyak keuntungan. Oke, bisa mas Yudi ya. Mungkin yang lain? Memperluas jangkauan pasar ya. Jadi contoh kayak Gojek ya, Marnos ya. Dia kan beroperasi di Indonesia aja ya. Kemarin dia juga melakukan ekspansi ke Singapura ya. Cuman kan tidak berjalan dengan baik ya. Jadi di sana bangkrut atau tidak dilanjutkan lagi. Kemudian ya tetap fokus di Indonesia aja ya. Nah dari yang Mas Yudi, Mas Danito dan Mas Faisal bilang itu benar semua ya. Jadi apa sih alasan ya perusahaan itu memilih untuk memasuki pasar internasional atau pasar asing ya. Yang pertama untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru ya. Jadi ekspansi ke pasar luar negeri itu menawarkan potensi peningkatan pendapatan ya dan keuntungan dan pertumbuhan jangka panjang ya. Ini terjadi ya ketika misalnya sebuah perusahaan atau organisasi di suatu negara itu
proyeksi keuntungan dan juga pertumbuhannya itu sudah stuck atau mungkin naiknya itu ya tidak signifikan begitu ya. Nah, ini yang terjadi dengan Netflix ya teman-teman ya. Ada yang berlangganan Netflix nggak, Sa? Yang berlangganan Netflix, Mas Dan itu berlangganan. Nonton film apa, Mas? Apa? Agent Kim, Reactivated ya. Udah sampai episode berapa, Mas? Episode 6 ini ya. Yang lain mungkin Prime Video ya, Disney Hotstar ya. Itu kan sebuah perusahaan yang mendistribusikan film ya di Amerika sana ya. Jadi mereka melihat sebuah apa ya? Sebuah apa namanya? Apa namanya itu? Peluang ya. Melihat sebuah peluang daripada mereka hanya mendistribusikan filmnya di Amerika saja, apa salahnya mendistribusikan filmnya ke negara-negara lain, itu juga bisa memberikan keuntungan yang besar juga untuk mereka, dan juga memperluas jangkauan pasarnya, memperoleh keuntungannya, jadi masih mendapatkan banyak keuntungan, begitu ya. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya, learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya ya. Kelupaan tadi udah langsung buka materi tadi ya. Jadi learning objektif pertama itu adalah alasan utama perusahaan ini memilih untuk bersaing di pasar internasional. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana dan mengapa perbedaan kondisi pasar di berbagai negara memengaruhi pilihan strategi perusahaan dalam pasar internasional ya. Kemudian yang ketiga, 5 pilihan strategi utama untuk memasuki pasar luar negeri. Dan yang keempat, 3 pendekatan strategi utama dalam menghadapi persaingan internasional. Nah ini teman-teman ya, why competing across national borders make strategy making more complex ya. Jadi mengapa berkompetisi di perbatasan internasional itu membuat strategi ini makin sulit atau makin susah ya. Jadi yang pertama itu negara yang berbeda mempunyai keunggulan negara asal yang berbeda ya di dalam industri yang berbeda ya. Jadi bersaing secara efektif memerlukan pemahaman tentang perbedaan-perbedaan ini ya. Kalau misalnya ya sebuah perusahaan mau memasuki pasar baru, tentu saja itu harus melakukan adaptasi-adaptasi dan penyesuaian lokal begitu ya. Tidak mungkin sama ya kondisi pasar dia sekarang dengan kondisi pasar yang ingin dia masukkan. Contoh tadi kita ambil McDonald tadi ya, di Amerika sana lebih terkenal dengan menu burger, ya, kentang. Kalau misalnya dia jual di Indonesia ya, atau mungkin di India ya, dengan menjual daging, bakal laku nggak McDonald di India? Nggak bakal laku kan? Karena mayoritas di India itu vegetarian ya. Jadi mungkin membuat daging tapi bahannya kentang gitu ya, dari tepung gitu. Itu yang akan membuat McDonald ini lebih diminati di India gitu ya. Nah, demand condition atau kondisi permintaan. Kondisi permintaan ini berkaitan dengan besarnya pasar domestik ya, tingkat pertumbuhan pasar, selera dan tuntutan konsumen dalam negeri. Ya. Konsumen domestik yang kritis dan memiliki tuntutan tinggi akan mendorong perusahaan meningkatkan kualitas, inovasi, dan pelayanan. Ya. Jadi ini utamanya adalah kondisi permintaan dari pasar di negara kita, gitu ya. Jadi dari pasar negara kita menuntut perbaikan produk dari sebuah perusahaan, ya, itu bisa membantu perusahaan itu mendapatkan home country advantage, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor condition atau kondisi faktor produksi ya. Faktor produksi ini mencakup ketersediaan dan biaya sumber daya yang diperlukan perusahaannya, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal, ya. Dan juga teknologi, infrastruktur, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Jadi negara yang memiliki faktor produksi berkualitas dapat mendukung perusahaan menghasilkan produk secara efisien dan kompetitif. Nah, kemudian yang ketiga, relate and supporting industry, ya, atau industri terkait dan pendukung ya. Jadi kalau faktor ini menunjukkan keberadaan industri pemasok, ya, pengguna, distributor, dan industri pelengkap yang berada dekat serta mampu mendukung perusahaan.
Nah, yang kelima ini adalah firm strategi, struktur, and rivalry ya. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Ya. Jadi faktor ini mencakup cara perusahaan dikelola ya, struktur organisasi, gaya manajemen, strategi perusahaan, tingkat persaingan domestik ya. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Mas Haji, ya. Boleh, Mas? Kasih, Mas. Mic-nya, Mas. Tekan tombol powernya. Ini. Ini. Nah, tahan ya. Nah, tahan tuh. Izin Pak, saya bertanya. Ditahan, Mas. Ya. Un- Gimana? Oke. Jadi bagaimana cara perusahaan itu mendapatkan input akses berbiaya rendah ya? Jadi tadi yang ini Mas ya. Yang ini kan? Yang mengapa perusahaan itu memilih untuk memasuki pangsa pasar internasional ya. Jadi perusahaan berekspansi ke pasar internasional untuk memperoleh bahan mentah langsung dari sumbernya dengan biaya lebih efisien serta mengakses tenaga kerja berbiaya rendah ya, terutama pada industri padat karya. Ya. Jadi di sini contohnya ada Apple sama Nike. Ya. Kalau Apple ya seperti saya sampaikan tadi, mereka mendesain produknya di Amerika. Ya, di mana tuh? Silicon Valley ya kalau nggak salah ya namanya di sana ya. Di Silicon Valley ya. Kemudian mereka memproduksi atau merakit iPhone-nya, bisa iPhone, iPad, iWatch, MacBook, MacBook Pro, MacBook biasa, MacBook Neo, gitu ya. Kemudian apalagi produk-produknya, iMac ya. Itu mereka memproduksinya di Cina sana. Ya, mungkin teman-teman yang pakai iPhone bisa lihat di belakang ya, made in China ya, kalau masih ada. Ya. Jadi made in China. Nah, apa sih yang mereka harapkan dengan melakukan proses perakitan dan produksi di sana? Tentu saja harga bahan baku lebih murah. Ya, karena kalau misalnya kita mengirimkan bahan baku dari Cina ke Amerika, itu bakal lebih mahal harga iPhone-nya. Ya, jadi mengapa mereka nggak memikirkan jangka panjang, ya, membuat pabrik perakitan dan produksi di Cina, gitu ya. Jadi itu yang membuat harga Apple itu ya bisa lebih murah kan. Kalau kemarin kan ada dengar info kan, harga produk Apple naik ya. Ya, itu kan karena penyesuaian dari nilai tukar mata uangnya sekarang gitu ya. Naik kalau nggak salah itu lebih mahal 2 juta kalau nggak salah ya. Nah, itu Apple ya, Mas Haji ya. Jadi tenaga kerja berbiaya rendah juga Mas ya. Jadi lebih murah tenaga kerja di Cina dibandingkan di Amerika sana Mas ya. Nah, kemudian Nike tadi juga sudah saya sampaikan ya. Kalau Nike ini ya eh, kalau misalnya ada ini konten kemarin orang mau beli baju bola ya di stadion Old Trafford gitu, kok made in Indonesia. Kalau gitu mending beli Indonesia aja gitu ya. Nah, itu sama aja kayak Apple tadi ya. Mereka mau mencari bahan baku lebih murah di Indonesia atau Bangladesh dan juga mereka mau ini ya tenaga kerja yang membuat itu lebih murah, tekstil begitu. Gimana Mas Haji? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mas Faiz mungkin? Banyak? Boleh, silakan. Oke, skala ekonomi itu apa gitu Mas ya? Oke ya, jadi eh, sudah kita bahas juga tadi ya, alasan mengapa perusahaan itu memasuki pasar internasional ya, untuk mencapai biaya yang lebih rendah melalui skala ekonomi, pengalaman dan peningkatan daya beli. Ya. Jadi skala ekonomi ini seperti ini mas. Skala ekonomi itu terjadi ketika harga rata-rata produksi suatu barang itu turun karena volume produksinya itu meningkat.
gitu ya. Nah, contohnya itu bisa kayak gini ya. Sebuah perusahaan memproduksi 1.000 botol minuman dengan harga 5.000. Tapi volume produksinya meningkat menjadi 5.000 atau 10.000. Nah, karena volume produksinya meningkat, harga produksinya itu menjadi 3.500. Nah, apa yang membuat harga produksinya bisa menjadi 3.500, lebih rendah 1.500? Mungkin dari pihak distributor karena kita membuat apa nih, memesan lebih banyak bahan baku, dibuat lebih murah, begitu ya, harga bahan bakunya. Kemudian juga dari pengiriman karena lebih banyak, juga bisa lebih murah harga pengirimannya, gitu ya. Jadi banyak faktor-faktor ya Mas. Kenapa eh, ya yang untuk mencapai biaya lebih rendah melalui skala ekonomi ini banyak faktor-faktornya mengapa perusahaan itu bisa mendapatkan skala ekonomi yang lebih rendah, begitu. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa sudah cukup teman-teman ya. Jadi pada hari ini ya, kita sudah membahas tentang eh, strategis for competing in international market ya. Jadi apa strategi perusahaan untuk bisa berkompetisi di pangsa pasar internasional tadi ya. Jadi kita udah belajar tentang alasan utama perusahaan memilih untuk bersaing di pasar internasional ya. Tadi ada 5 ya. Ada yang untuk mengakses pelanggan baru ya, ada yang mengakses kompetensi intinya, kemudian ada juga untuk mengakses skala ekonomi dan biaya tenaga kerja yang rendah gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana dan mengapa perbedaan kondisi pasar di berbagai negara mempengaruhi pilihan strategi perusahaan dalam pasar internasional ya. Tadi sudah juga kita bahas tentang eh, regulasi ya, kondisi politik dan ekonomi begitu ya. Dari tenaga kerjanya juga sudah. Kemudian yang ketiga, 5 pilihan strategi utama untuk memasuki pasar luar negeri ya. Ada ekspor ya, ada licensing, kemudian ada franchise, kemudian ada apa lagi? eh, Apa tadi ya? Ekspor, licensing, franchise, baru joint venture tadi ya, baru sama akuisisi ya kalau nggak salah ya. Nah kemudian ada 3 pendekatan strategi utama dalam menghadapi persaingan internasional ya. Tadi ada yang multidomestik ya, global sama transnasional ya. Nah jadi kesimpulannya dari eh, materi ini teman-teman ya, perusahaan itu kalau misalnya mau memasuki pasar internasional ya, itu harus menyesuaikan dengan kondisi perusahaannya ya. Jadi dilihat dulu ya tadi, dipakai dulu model yang Porter Diamonds model tadi. Apakah kondisi demand-nya sudah sesuai, udah oke? Apakah kondisi supportnya sudah oke? Apakah kondisi faktornya sudah oke? Apakah firmnya sudah oke? Kalau misalnya sudah oke, itu keempat keempat ini tadi ya, keempat faktor ini itu akan memperkuat keunggulan dari negara asal dan ini akan membuat sebuah perusahaan ini akan lebih siap ya dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada kalau misalnya ingin memasuki pasar internasional gitu. Oke, teman-teman ya, saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Semoga teman-teman bisa ini ya memahami materinya ya dan juga bisa diaplikasikan nanti mungkin kalau misalnya mempunyai perusahaan begitu atau bekerja di tempat kerjanya begitu ya. Oke, teman-teman, hati-hati di jalan pulang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.